Shalom, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, anak-anak didik yang kami kasihi, serta orang tua murid yang kami muliakan. Terpujilah nama Allah kekal selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah hadiah Natal yang paling mulia. Sudahkah kita semua beroleh hadiah Natal yang kekal ini? Mari, Natal adalah kasih, dan kasih adalah Kristus. Kiranya Allah yang Immanuel senantiasa menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Mari kita semua mempersiapkan hati kita memulai ibadah Natal ini dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kita merayakannya. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Apakah ada sukacita di hatimu? Kita harus bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberikan sukacita, kesehatan, bisa bertemu, kita merayakan Natal untuk sekolah Metodis 3. Saudaraku semuanya, dimanapun kamu berada, saya sapa dulu, mana guru-guru TK? Guru yang SD? Bagaimana Bapak Ibu SMP? Halo Bapak Ibu guru SMA. Terkhusus dengan sukacita anak ibu semuanya dimanapun kamu berada, dari TK, SD, SMP, dan SMA. Hai, sukacita ya, jangan ada yang ngantuk-ngantuk. Yuk, kamu harus sukacita, sehat, dan senyum. Bersyukurlah kepada Tuhan, kita bisa ibadah perayaan Natal hari ini. Baik saudaraku semuanya, kita akan mulai ibadah kita. Perayaan Natal Sekolah Metodis 3 dari TK, SD, SMP, SMA. Hari ini tanggal 22 Desember 2020 dengan tema Jesus the Light of the World. Mari kita siapkan hati kita bersaat teduh. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku semuanya, mari kita dengan semangat dan sukacita kita berdiri menyanyikan lagu Terpujilah Tuhan. Yuk kita nyanyikan dengan sukacita, saudaraku. Terpujilah Tuhan. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, ya rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Katakan pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadaplah di antara anaknya, karena penebusan dunia baginya. Yuk dengan sukacita kita nyanyikan ayat kedua. Yuk saudaraku. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya, dan dosa
Biarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berdiri Allah, menghadap Allah di antara anaknya, dalam penebusan mulia baginya. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru, siswa-siswa, dan juga orang tua semuanya. Hari ini kita akan merayakan Natal. Selamat Hari Natal semuanya. Kita mulai dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Engkau rela datang ke dunia untuk datang selamatkan kami. Dan juga Engkau mengumumkan ketika Engkau lahir, memberi damai sejahtera kepada kami semua. Pada waktu pandemi ini, Tuhan, kami lebih-lebih perlu damai dari surga, berikan kepada kami. Kami manjatkan syukur kami kepada Bapa karena Engkau begitu mengasihi kami semuanya, rela datangkan Tuhan Yesus, selamatkan kami dari dosa dan juga mengobati penyakit kami dan memberkati kehidupan kami semuanya. Kami datang memohon anugerah Tuhan, berkatilah kami semua. Dalam acara Natal kami, Tuhan, Engkau juga berkati setiap acaranya, supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku semuanya, kita akan membaca responsoria. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita mulai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekelaman Midian. Sebab setiap sepatu tertara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali.
Saudaraku semuanya, mari kita sambut pesan Natal dari Ibu Ketua Yayasan kita. Sesuai dengan pesan Natal yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan kita, yang menghimbau kita tetap bersyukur dalam setiap saat, walaupun ada banyak tantangan, ada banyak cobaan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan berikan kekuatan, berikan kita kekayaan, karena bersama Yesus hidup kita pasti sempurna. Karena itu bersyukurlah saudaraku. Kita nyanyikan lagu Give Thanks. Shalom semuanya, anak didik kami dari TK sampai SMA, lalu Bapak Ibu Guru, Sekolah Metodis 3, dan juga para orang tua murid yang kami hormati dan kasihi. Salam Natal untuk kita semuanya. Loh kok Lause tidak mendengar ada tanggapan? Selamat Natal untuk kita semuanya. Nah, begitu dong ya. Kita bersyukur di dalam kondisi apapun kita, walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi kita tetap bisa merayakan Natal, merayakan hari di mana Kristus lahir buat kita semua. Mari kita mengawalinya dengan kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang berkenan menjadi manusia bagi kami orang berdosa ini. Biarlah ya Tuhan, Natal di tahun ini sekali lagi kami dihiburkan, dikuatkan, kami dikasih tahu bahwa Tuhan tetap mencintai kami di tengah kondisi apapun yang kami alami, bahwa Engkau terang yang datang dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab ya. Tema kita hari ini adalah Jesus the Light of the World. Nah, kita baca dari Yesaya, teman-teman yang punya Alkitab. Kita buka bersama Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai yang kelima. Yesaya 9 ayat 1 sampai 5. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Waduh, mati lampu. Waduh. Kak Hana, tolongin Semi. Kak Hana di mana? Mati lampu loh, gelap loh, Kak Hana. Waduh, beneran. Si Semi lagi di bawah, lagi nunggu neneknya jemput. Waduh, Kak Hana lupa. Bentar ya Sem, bentar. Kak Hana kesana, bentar. Ini lagi gelap nih, bentar. Kak Hana, cepetan. Iya bentar, Sam, bentar. Waduh. Aduh, kaki kena bentur lagi. Kalau gelap begini mau jalan gimana? Bisa benjol lagi kepalaku. Aduh. Waduh. Lah, syukur lampu udah datang ya, Sam ya. Iya. Aduh, sorry ya. Tadi Kak Hana itu kebentur kakinya. Terus ya itu agak lambat jemputin kamu. Iyalah. Enggak apa-apa. Wah, untung pengertian si Sam ya. Takut ya? Iya. Gelap ya? Iya. Takut ya? Iya. Sebel dia ya. Kelamaan. Emang kalau gelap itu mati lampu itu takut ya? Iya. Waduh, marah beneran ya. Emang cuma kalau mati lampu begini, Semi itu ngapain tadi? Teriak. Oh, teriak ya. Oh, tadi doa enggak? Enggak. Waduh, lupa doa dia ya. Lain kali kalau takut gelap begini, doa sama Tuhan Yesus, Sam. Iya, lupa kali. Lupa dia ya. Waduh, ya udah kalau begitu. Sam, kayaknya nenekmu udah jemput deh. Itu kayaknya itu bunyi klaksonnya. Iya, ya udah. Sam pergi dulu ya. Wow, cepet kali ya Sam ya. Tapi Sam jangan lupa, nanti Natal sekolah kita Semi ikut. Ini kan lagi rekaman ya kan. Nanti Semi ikut ya. Oke, pasti Semi ikut. Oke, kalau gitu dadah dulu sama teman-teman di sini. Dadah tonton. Oke, masih ada Bapak Ibu guru. Anak Ibu guru, dadah. Ya wes, udah pulang ya. Hati-hati ya. Oke. Kira-kira siapa di antara kalian kayak Semi takut gelap? Atau kan mungkin kalian yang SMP, SMA atau yang Bapak Ibu guru yang udah dewasa ngomongnya gini, alah anak kecil aja suka takut, kita orang dewasa mah udah kagak takut-takut lagi ya. Orang dewasa juga bisa takut. Si Semi belum pergi rupanya. Udah Sam pulang sana, protes lagi. Waduh, ternyata tadi Semi protesnya katanya orang dewasa pun bisa takut. Bener nggak? Ayo, orang dewasa juga bisa takut. Anak SMP, SMA, SD, guru-guru, Bapak Ibu orang tua murid bisa takut ndak? Ada yang jawab dalam hati ya kan, bisa takut. Lausu sendiri juga bisa takut. Takut gelap itu
gimana ya? Nah, kok tadi gelap itu bukannya sekedar mati lampu teman-teman. Bukan hanya mati lampu takut gelap begitu. Kalau kita baca di Alkitab teman-teman, gelap itu adalah suatu kondisi yang sangat menakutkan, bukan mati lampu. Ketika bicara tentang ngeri, bicara tentang bencana, bicara tentang putus asa, sedih, kesepian, tidak berdaya, sendirian, lalu ada sakit penyakit, lalu kelaparan, semua macam bencana, kita pasti merasa sangat tidak berdaya dalam kondisi seperti ini. Nah, semua yang namanya penderitaan, bencana, itu yang disebut dengan gelap teman-teman. Dan kita dunia ini semuanya dalam kondisi yang gelap. Selain kondisi yang menderita seperti itu, juga yang dinamakan dengan dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa teman-teman, maka dunia ini pun menjadi gelap. Manusia kehilangan terang kemuliaan dari Tuhan, dan manusia jauh dari Tuhan, sehingga hidup dalam kegelapan. Nah, kondisi ini kita semua tidak mau teman-teman, karena kalau kita lihat, siapa yang mau menderita? Gak ada ya. Menderita, kesedihan, kesepian, gak ada. Mau dari TK sampai nenek kakek nenek semua gak mau menderita, bukan? Gak mau kesepian, gak mau kesusahan, gak mau sakit penyakit. Bahkan kita lihat gelap itu juga identik sama dengan kematian teman-teman. Bukan hanya kematian di dunia, tapi juga kematian di neraka sana. Itu kondisi yang sangat menakutkan, dan itu digambarkan sebagai kegelapan teman-teman. Hanya ada api yang membakar, tetapi situasinya sangat mengerikan dan gelap sekali. Nah teman-teman, kita semua tidak menginginkan kondisi demikian. Kalau kita baca Alkitab tadi ya, yang kita baca tadi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ini adalah kondisi bangsa Israel pada tahun 700 sekitar ya, 733 sebelum Masehi, yaitu sebelum Tuhan Yesus lahir. Maka mereka itu dijajah oleh seorang raja yang namanya Tiglat-Pileser III, Raja Asyur. Raja ini adalah raja yang kejam adanya. Dan kalau kita lihat di gambar itu ya, maka orang musuh yang berhasil ditundukkan sama Raja Asyur ini, maka dia itu akan menginjakkan kakinya di atas kepala musuhnya. Tandanya apa? Gua menang nih. Lu gak ada apa-apanya. Sekarang lu jadi budak gua. Sekarang lu di bawah gua injak nih kepalamu. Waduh, ngeri, sombong. Sehingga orang yang dijajah tidak berdaya dibuatnya. Seperti bangsa Israel, mereka diserang oleh Raja Asyur, mereka kalah. Banyak di antara mereka mati. Yang gak mati akan diikat. Seperti ini teman-teman. Pernah gak kalian diikat? Hah? Rasanya gimana? Contoh Pak Alvin ya. Mereka diikat seperti ini. Bahkan ikatannya lebih ngeri lagi, karena mereka itu akan dipasang kuk. Nah, kalau kalian lihat di gambar, itu kayu itu namanya kuk. Itu biasanya dipakai buat ternak, buat binatang teman-teman. Itu buat kerbau yang lagi bajak sawah. Nah, itu ditaruh ke manusia. Lu bayangin lah kalian ya, kayak mana kok ditaruh ke manusia? Emang kita binatang? Nah, seperti itulah kok bangsa Israel alami. Sudah seperti bukan manusia lagi. Mereka diikat, mereka ditaruhkan kayu yang seperti ditaruhkan kuk, seperti mereka tidak punya lagi kebebasan sebagai seorang manusia. Kalian bisa rasakan kalau diikat seperti itu? Gak pernah ya? Gak pernah diikat ya? Saya juga baru diikat nih sama Pak Alvin ini ya. Seumur hidup gak pernah diikat. Orang yang diikat adalah orang yang dianggap seperti bukan manusia lagi, bukan? Sangat menyedihkan keadaan mereka. Pak Alvin tolong bukakan. Selain mereka diperlakukan seperti itu, sangat rendah dan sangat hina, mereka hidup di dalam ketakutan. Kita baca di Alkitab dikatakan mereka itu seperti dibuang ke dalam
kegelapan, dibuang ke dalam kegelapan, gak ada jalan keluar, gak ada terang, sangat mengerikan, seperti dibuang adanya di dalam kegelapan. Nah, kalau kita melihat kondisi yang seperti ini, orang yang berada di dalam kondisi demikian tentu akan bertanya, bahkan akan menjerit-jerit, kapan ini akan berakhir? Kapan ini akan berakhir? Kapan aku bisa bebas dan terlepas dari semua ini, dari semua penderitaan ini? Kapan ini akan berakhir? Bicara soal kapan, maka firman Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata seperti ini, tidak untuk selamanya. Artinya apa? Kamu tidak akan selama-lamanya berada di dalam gelap, sebab kamu akan melihat terang, dan terang itu bersinar atas kamu. Yang artinya akan datang sukacita, damai, kelepasan, akan datang kehidupan buat kamu. Ini adalah janji yang Tuhan berikan. Akan datang terang. Kalau gelap tadi ada hubungannya dengan kematian. Kalau terang hubungannya dengan kehidupan. Gelap kesedihan, terang sukacita. Gelap ketakutan, terang kedamaian. Inilah yang dibawa oleh sang terang itu. Siapa sang terang itu? Kita lihat di ayat ke-5 dikatakan, seorang anak telah lahir. Wah, sang terang itu ternyata adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan jadi manusia, teman-teman. Siapa di sini punya adik bayi? Adik bayi itu gak bisa hidup tanpa orang lain mengasuh, menjaga dia. Dia gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nangis dan ketawa tok, ya kan? Bahkan kebanyakan nangis tidur. Tuhan jadi manusia, teman-teman dan Bapak Ibu. Manusia menjadi seorang bayi. Tangannya yang menciptakan alam semesta begitu hebat dan berkuasa, jadi bayi, teman-teman. Sang terang masuk ke dalam dunia yang gelap, jadi manusia. Wah, hebat enggak Tuhan itu? Mau enggak? Mau jadi manusia biasa loh. Luar biasa sekali. Karena apa? Karena dia cinta kepada kita. Dan Nabi Yesaya melanjutkan bahwa Tuhan yang menjadi manusia itu punya identitas sebagai penasehat ajaib. Wonderful Counselor, penasehat ajaib, teman-teman. Bukan tukang kasih nasihat maksudnya, enggak. Tapi yang selalu bersama kita, menemani kita, menghibur kita, membimbing hidup kita. Loh Pak Alvin, dari tadi lu Pak Alvin saya lihat wajahnya sedih kali lo. Lihat nggak kalian? Nggak kelihatan ya, tak panggilin. Pak Alvin sinilah, ya kan? Sedih kali wajahnya ini. Coba Pak Alvin cerita dulu, kok bisa seperti itu sih? Ada apa sih, cerita ke kita ya? Buat apa cerita? Tetap saja tidak ada yang mengerti saya. Tidak ada yang peduli dengan saya. Saya ada, tetapi saya dianggap tidak ada. Waduh, Pak Alvin. Waduh, marah beneran dia. Kenapa ya? Kita pernah nggak dalam kondisi seperti itu? Nanti kita kasih tahu Pak Alvin ya. Kalau di Natal ini Tuhan yang jadi manusia, dia adalah penasehat ajaib. Pak Alvin tadi merasa nggak ada yang peduli. Dia merasa sendirian. Mungkin kita pernah alami itu. Pernah nggak teman-teman? Mau TK, mau SD, SMP, SMA, orang dewasa, kita para guru, kita pernah alami itu bukan? Ya, tapi Tuhan yang datang jadi manusia, dia adalah penasehat yang ajaib. Lalu dia adalah apa? Ayo, di sini bilang, ya betul, Allah yang perkasa. Tahu perkasa? Lalu pernah tanya seorang anak TK ya, lu kalau besar mau jadi apa cita-citanya? Dia bilang begini, Spider-Man. Oh, keren kali ya. Kalau ada baju kan ya udah terbang dia ya. Oh, itu Superman ya. Nah, mau jadi Spider-Man. Lalu tanya lagi,
Kenapa mau jadi Spider-Man? Keren, wah katanya keren ya, keren. Begini sak keluar sarang laba-laba ya. Terus saya bilang, kenapa lagi selain keren? Hebat katanya ya. Lalu saya tanya lagi, kenapa lagi selain keren dan hebat? Dia bisa lawan penjahat, nolong orang lain. Oh, saya bilang, jadi mau nolong orang lain ya? Kamu cita-citanya bisa nolong orang lain ya? Iya, sambil tersenyum dia. Ya, anak TK, walaupun mungkin dia mikir oh mau jadi Spider-Man, tapi ternyata dia mau menolong orang lain. Anak ini hidup dan keluarga yang susah, teman-teman. Ya, susah kondisi ekonomi orang tuanya. Ya, kalau ceritakan kondisinya susah. Tetapi anak ini punya cita-cita mau nolong orang lain. Ya, Tuhan dibilang Allah yang perkasa karena dia maha kuasa dan sanggup menolong kita semuanya. Dia Allah yang hebat, lebih daripada Spider-Man, teman-teman ya. Lalu dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Bapak kita, teman-teman, orang tua kita yang kekal, artinya dapat memberi kita hidup yang kekal di surga. Siapa yang mau masuk surga? Terang, bukan di dalam kegelapan di neraka ya. Nah, kita yang mau masuk surga, mari kita jadi anak Tuhan, anak-anak terang. Nah, lalu dikatakan yang terakhir adalah tadi penasihat ajaib, Bapa yang kekal. Lalu apalagi tadi yang ketiga, Allah yang perkasa, Raja damai ya. Raja damai, penguasa, pemberi kedamaian dan ketenangan. Dan dia ini adalah siapa namanya? Tuhan Yesus. Bayi yang lahir tadi namanya siapa? Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus ngomong, akulah terang dunia. Siapa yang berani ngomong begitu? Dikirain nanti orang gila ya kan, sok-sokan lu jadi terang dunia, lu siapa gitu ya. Nah tapi Yesus ngomong, akulah terang dunia. Berarti dia adalah Tuhan. Dan dia yang sanggup menolong kita di dalam kegelapan ini. Di dalam dosa kita, kuasa dosa, di dalam penderitaan dan kesedihan kita. Teman-teman, tahun 2020 orang bilang adalah tahun yang penuh dengan kegelapan. Banyak bencana, banyak penderitaan, kelaparan, banyak orang gak bekerja. Dicatat di Indonesia hampir 10 juta orang yang menganggur. 10 juta loh teman-teman. Kalau gak kerja gimana makan? Lalu banyak yang hidup dalam kesedihan. Belum lagi pandemi corona ini banyak yang meninggal. Lalu sendiri dengar ada meninggal sini, teman yang orang tuanya meninggal ya. Kita mengalami kesedihan. Nenek kakek kita ada yang meninggal, orang tua yang meninggal, atau ada yang orang tuanya di dalam kondisi yang sakit parah. Kita tidak berdaya, kita sedih, kita putus asa. Teman-teman, di Natal ini biarlah terang masuk dalam hati kita, menghangatkan hati kita yang dingin ini, yang khawatir, yang takut, yang sedih. Biarkan terang bersinar atas kita seperti atas bangsa Israel, bukan? Yesus datang, maukah kita menerima sang terang itu? Teman-teman guru yang sudah lama di sekolah metodis, yang sering menghias pohon Natal, pohon terang, apakah Bapak Ibu sudah mengenal terang itu secara pribadi? Membiarkan terang itu menghangatkan hidup Bapak Ibu. Para orang tua murid yang telah menyekolahkan anaknya di sekolah metodis, saya tidak tahu kondisi apa yang Anda alami. Sudahkah Yesus menerangi hidup kalian? Begitu juga dengan anak didik dari TK sampai SMA. Sudahkah Yesus ada di dalam hati kita? Kita biarkan menerangi, menghangatkan hati kita. Dan Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau berada di tengah-tengah kami di Natal ini, di dalam situasi apapun.
Mungkin di antara kami ada yang memang benar-benar sedang merasakan kegelapan. Kami kehilangan orang yang dicintai karena meninggal, orang tua yang cekcok, atau kondisi ekonomi, orang tua tidak bekerja, pekerjaan susah dan yang lainnya. Tuhan, Engkau memberi pertolongan ya Tuhan, untuk setiap kami yang di dalam kondisi menderita kesedihan, kesepian, ketakutan, dan kami yang berdosa ini. Terangilah hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Sang Terang dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku semuanya, kita akan masuk di dalam acara penyalaan lilin di dalam lagu Malam Kudus. Bapak Ibu Guru yang sudah diberikan senter tadi, silakan Bapak Ibu Guru hidupkan dan akan tetap dipakai selama menyanyikan lagu Malam Kudus. Pertanda terang kita ada tetap bersinar. Mari kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Mari kita menyaksikan persembahan acara dari guru-guru TK dan SD Metodis 3 dalam drama kolosal, Kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Kita saksikan. Pada saat Herodes menjadi raja di Palestina, ada seorang laki-laki bernama Zakaria di antara para imam yang melayani bait suci. Ia dan istrinya Elisabet sudah lanjut usia.
Zakaria dan Elisabet adalah orang yang baik, yang dengan cermat mematuhi perintah Tuhan dalam segala hal yang mereka lakukan. Hanya satu hal yang membuat mereka sedih. Tuhan belum memberikan mereka anak, walaupun Elisabet sudah berdoa meminta kehadiran seorang anak. Suatu hari, saat Zakaria melakukan tugas keimaman di bait suci, tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Zakaria digenapi. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung. Pada bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bernama Maria. Maria, seorang gadis Yahudi biasa, seorang gadis yang sangat mengasihi Allah. Ia baru saja bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf dan menunggu untuk menikah. Akan tetapi, tiba-tiba hidupnya akan selamanya berubah. Suatu ketika, malaikat Gabriel masuk ke rumah Maria dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" "Jangan takut, Allah berkenan kepadamu. Dia akan memberimu seorang bayi yang sangat istimewa. Bayi itu akan menjadi anak Allah sendiri. Kamu akan menamainya Yesus." "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria percaya sepenuhnya atas rencana Allah dalam hidupnya, dan ia bersyukur kepada Allah. Maria sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf, seorang tukang kayu dari Nazaret, keturunan Raja Daud. Ketika Yusuf mengetahui Maria, calon istrinya, sudah mengandung, ia memutuskan untuk melepaskannya dari janji untuk menikah dengannya. Tetapi malaikat datang kepada Yusuf dan menjelaskan kepadanya, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Setelah Yusuf mengerti, ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Maria diberitahukan malaikat Gabriel bahwa sepupunya yang sudah tua, Elisabet, sedang mengandung anak yang sudah lama ia nantikan. Berangkatlah Maria menuju sebuah kota di Yehuda menjumpai Elisabet. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam kandungannya, dan Elisabet pun dipenuhi dengan Roh Kudus. "Diberkatilah engkau di antara para wanita,
dan diberkatilah buah kandungmu. Suatu kehormatan dan sukacita besar sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elisabet menceritakan kepada Maria bagaimana suaminya Zakaria telah meragukan perkataan malaikat yang memberitahu bahwa Allah akan memberi mereka anak, dan bagaimana karena keraguan itu Zakaria menjadi bisu. Sebaliknya, Maria tidak pernah ragu akan apa yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Yohanes. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri mereka di kotanya sendiri. Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, sebab ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Di kota Betlehem. Tampak keramaian di kota Betlehem, di mana semua pendatang sibuk mencari penginapan, termasuk juga Yusuf. Namun jawaban yang didapat Yusuf selalu sama. Tidak ada kamar kosong, Tuan. Yusuf akhirnya menemukan sebuah kandang ternak yang dapat mereka pakai untuk bermalam. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di padang rumput di sekitar Betlehem, ada beberapa gembala yang bermalam di udara terbuka sambil mengawasi ternak mereka. Tiba-tiba mereka dikelilingi oleh cahaya terang, dan di dalam cahaya terang itu mereka melihat para malaikat Tuhan. Mereka sangat ketakutan, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab aku membawa kabar gembira, kabar yang akan membawa sukacita bagimu dan semua manusia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera sorga yang menyanyikan pujian bagi Allah. Mulialah Allah di tempat maha tinggi, damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Para gembala yang masih tercengang atas apa yang mereka lihat berbicara satu sama lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem segera untuk melihat apa yang terjadi dan yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu para gembala bergegas ke Bethlehem dan menemukan bayi itu terbungkus kain lampin dan berbaring di dalam palungan di mana Yusuf dan Maria berteduh. Para gembala bersyukur kepada Allah karena mereka dapat menjumpai bayi Yesus yang merupakan bukti besarnya kasih Allah bagi umat manusia. Para gembala tidak menyimpan sukacita itu sendiri. Mereka pun menceritakan kepada semua orang yang mereka temui. Peristiwa luar biasa telah terjadi. Pada malam kelahiran Yesus, Tuhan bukan hanya mengirim pesan kepada gembala, Tuhan juga mengirim pesan kepada orang-orang Majus yang tinggal di timur. Pesan yang diberikan Tuhan kepada mereka berupa sebuah bintang terang. Orang-orang Majus telah sering melihat bintang, tetapi mereka tidak pernah melihat sebuah bintang yang seistimewa itu. Sebuah bintang baru yang bersinar terang tiba-tiba muncul di langit, menunjukkan bahwa seorang raja baru orang Yahudi telah lahir. Orang-orang Majus memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka menyiapkan iring-iringan unta dan mempersiapkan hadiah untuk raja yang baru lahir itu. Setelah mereka mengikuti bintang itu sekian jauh, sampailah orang-orang Majus di Yerusalem. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Kami sudah melihat bintangnya terbit, dan kami datang untuk menyembah Dia. Pada saat Yesus dilahirkan di Bethlehem, seorang raja yang jahat dan kejam bernama Herodes menjadi raja orang Yudea. Herodes mendapatkan tahta dengan bantuan Romawi yang telah menaklukkan tanah Palestina dan memberikan kerajaan padanya supaya mereka dapat mengendalikan negeri itu dengan lebih baik. Ketika Raja Herodes mengetahui bahwa orang-orang Majus telah tiba di Yerusalem mengikuti bintang dan mencari raja baru orang Yahudi, ia menjadi sangat gelisah. Apakah raja baru ini akan mengambil tahtaku? Apa yang harus saya lakukan? Herodes memanggil imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Herodes diam-diam memanggil orang Majus dan menyuruh mereka memberitahukan kapan tepatnya bintang itu pertama kali muncul di langit. Herodes menyarankan supaya orang-orang Majus segera pergi ke Bethlehem dengan kebohongan ini. Pergilah ke Bethlehem dan carilah anak itu. Dan jika kalian sudah menemukannya, kembalilah dan beritahu aku, supaya aku juga bisa pergi menyembah Dia. Raja Herodes ingin orang-orang Majus dari timur membantunya mengetahui di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir, supaya
ia dapat membunuhnya, bukan menyembahnya. Raja Herodes terus menunggu kabar berita dari orang-orang Majus akan kelahiran raja baru orang Yahudi. Semakin hari, ia semakin gelisah. Akhirnya Raja Herodes sadar ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus. Ia menjadi sangat marah dan memerintahkan prajurit-prajuritnya ke Bethlehem dan daerah sekitarnya dengan perintah membunuh semua bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun. Dengan kejam, prajurit Raja Herodes membunuh semua anak laki-laki yang tak berdosa. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Pembantaian kejam anak-anak di Bethlehem yang diperintahkan Raja Herodes tidak berhasil membunuh bayi Yesus. Rencana Raja Herodes gagal. Orang-orang Majus yang telah meninggalkan Yerusalem terus mengikuti bintang yang telah mereka lihat di timur, yang menuntun perjalanan mereka sampai menemukan bayi Yesus. Bintang itu akhirnya berhenti di tempat di mana bayi Yesus berbaring bersama ibunya Maria. Mereka segera berlutut dan menyembah Yesus. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Haleluya! Sang Juru Selamat Yesus Kristus telah lahir. Di hari yang bersukacita ini, bukan hanya gembala yang sederhana yang datang menyembah Yesus, tetapi juga orang-orang bijak dan kaya seperti orang Majus ikut sujud menyembahnya. Segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bagimu Juru Selamat, dalam kesederhanaan bayi Yesus lahir di palungan. Bersukacitalah semua, bersinarlah terang, karena cahaya wajahnya hidup kita menjadi lebih indah. Apa arti Natal? Apa arti Natal?
Yesus lahir di kandang domba untuk menebus dosa dunia. Itulah Natal bagimu. Kita merasakan Natal tak bermakna, bukalah pintu hatimu, terimalah bayi Yesus di hidupmu. Apa arti Natal? Natal mereka kesendirian tanpa harapan. Itukah Natal mereka? Yesus sahabat sejati, semua di hadapannya sama. Natal adalah peristiwa semua insan kan bahagia. Terimalah Yesus di hidupmu, itulah Natal bagimu. Saudaraku semuanya, dengan sukacita kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan. Marilah
Kita akan menyaksikan persembahan siluet dari guru-guru SMP Metodis 3. Sambutlah Sang Terang. Langit dan bumi sorak-sorai. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gembala-gembala beriak dan meluhurkan Tuhan. Raja-raja dari timur bersimpuh dan menghaturkan persembahan. Takjub, syukur, suka, puji, sujud dan tunduk. Itulah hati dari para tokoh di Natal pertama yang menyambut Sang Terang. Sikap hati inilah yang patutnya dimiliki oleh dunia dalam menyambutnya. Ironisnya, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. sekelebat 20 abad berlalu sejak Natal pertama. Dunia masih tetap gelap, terlelap dalam dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dunia masih tenggelam dalam berbagai penderitaan. Masih tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Oh, dunia sekarang sering merayakannya dengan ingar-bingar. Mereka katakan sambil mendentingkan gelas besar penuh bir berbuih. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring,
making spirits bright. What fun it is to laugh and sing this sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Tetapi sesungguhnya semuanya hambar, kosong dan semu. Apalagi di masa pandemi yang mengglobal ini, Natal makin lesu dan senyap. Tanpa Kristus, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi kasih Allah tak lekang oleh waktu. Kasih yang dulu membuatnya datang ke dunia tak pernah terkikis sampai akhir masa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Takjub, syukur, suka, puji, sujud dan tunduk. Itulah hati kita yang menyambut dan menerima sang terang itu. We think of God, pray, read a fellowship, and we meditate, ponder and seek God. Living in God's words, we see He is lovely. The truth frees us, we taste God's real love. Church life is great, praise takes many forms. We can't help but sing and dance in God's praise. There are no rules or restraints in our praise. Sincere praise makes us joyful always. Life in God's presence brings true happiness. We will love and obey God forever. Sing the greatness of God's salvation. We praise God with an undivided heart. Harapan di dunia yang tanpa harapan. Tetap kuat di tengah kelesuan dunia. Tetap kudus di tengah kegelapan dunia. Tetap hidup dengan Kristus di hati kita. Selamat Natal. Saudaraku semuanya, pesan Natal yang sudah disampaikan melalui siluet ini, bahwa hanya Yesuslah pemberi terang di dalam dunia yang gelap ini. Inilah doaku, yaitu Tuhan Yesus yang memberi pengharapan di dalam kehidupan kita, seperti
yang akan disampaikan dalam melodrama yang akan dipersembahkan oleh guru-guru SMA Metodis 3. Mari kita saksikan.
kan ini udah bulan Desember. Kan kalau udah bulan Desember berarti kan kita mau Natal bentar lagi, Ma. Betul. Nah, aku udah beli baju loh, Ma. Iya, Ma, aku udah beli sama Mama. Bagus nggak, Ma, baju aku? Aku udah beli yang ada manik-maniknya nih, Ma, biar shiny nanti. Cantik nggak, Ma? Kira-kira? Cantik ya, Ma. Tapi, Ma, aku mau pakai kemana ini, Ma? Tapinya kan corona. Aku mau nunjukin ke siapa? Natal di sekolah nggak ada, Ma. Natal di gereja juga nggak ada. Jadi aku mau pakai kemana ini? Mau nunjukin kemana, Ma? Jangan salahkan si corona, ya. Baju cantikmu ini bisa kau pakai kemana? Apalagi dengan hati yang cantik. Jangan salahkan si corona. Tuhan pasti ada maksud yang terbaik dalam hidup kita. Dengan Natal ini kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita yang menebus kita. Jadi bajumu bisa tetap kau pakai, kamu tetap cantik dan selalu bersyukur karena hari ini kita masih bisa ikut di sini dan merayakan Natal. Ya? Oke, Kamu Ma. sedia? Oke, Ma. Oke. Selamat Natal. Selamat Natal. Pak Rw itu, Pak? Ya, benar. Tadi Bapak ada pesan rujak? Ada, Pak. Oh iya, silakan. Terima kasih, Pak. Bapak seorang pendeta ya? Ya, Bapak tahu, Pak ya. Saya lihat pakaian Bapak, berarti juga seperti seorang pendeta. Oh ya benar, Pak. Saya bekerja di ladang Tuhan. Oh, ini Pak, saya mau curhat sedikit. Oh, mau curhat nih, Pak? Nah, mari silakan dulu, Pak. Pak, saya memang seorang Kristen, tapi saya jarang ke gereja, Pak Pendeta. Saya ke gereja itu hanya pada hari Natal saja. Tapi sepertinya untuk Natal kali ini saya tidak ke gereja juga, Pak Pendeta. Loh, kenapa, Pak? Kan kopi Pak Pendeta, virus di mana-mana. Barang-barang saya pergi ke gereja. Oh, kalau begitu Bapak bisa berdoa di rumah saja. Minta supaya corona ini cepat berlalu. Berdoa? Saya nggak pandai berdoa, Pak Pendeta. Doa Bapak kami bisa kan? Oh, kalau itu saya tahu Pak Pendeta. Nah, kalau begitu kamu bisa mulai dari doa Bapak kami, meminta supaya corona ini cepat berlalu, berseru kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah
nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, setelah berdoa, hati saya sudah tenang, Pendeta. Ya, firman Tuhan berkata, hanya dengan Allah kita bisa tenang. Daripadanya lah keselamatan kita. Hanya Dia kota benteng kita, hanya Dia gunung batu kita. Aku tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Seperti lagu pujian yang sudah dipersembahkan oleh guru-guru SMA yang menyatakan, ku percaya Engkau setia, Engkau menyelamatkan kehidupanku.
kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu dengan sukacita kita menyanyikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Mari semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini penuh sukacita. Kembali hadir guru-guru SD dalam Blacklight dalam judul lagu Let There Be Praise. Mari kita saksikan. Be
Penampilan Blacklight tadi sudah mengakhiri dari acara Natal kita, maka kita akan tutup dengan doa Bapa kami dan dilanjutkan dengan Bapa terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Acara Natal kita telah selesai. Saudaraku semuanya bisa berdiri bangkit dari teman-teman. Silakan disalami temannya, sukacita. Dan sebentar lagi kita akan akhiri tahun ini. Yuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Felix Navidad. Iya, yuk tepuk tangan semuanya dengan sukacita. Menyambut tahun baru 2021. Puji syukur kepada Tuhan telah memimpin dan menyertai kita semua sepanjang ibadah Natal tahun 2020 ini. Sekalipun secara virtual dan masih dalam masa pandemi, kita tetap harus semangat, kita harus tetap optimis. Sukacita, damai daripada Natal tetap akan menyertai kita semua. Kiranya rangkaian acara Natal ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus akan memberkati kita selama-lamanya. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak didik yang kami kasihi, kita mendengarkan beberapa pengumuman berikut ini. Yang pertama, semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 telah berakhir. Yang kedua, sekolah akan mulai libur tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021. Kiranya teman-teman, mari kita gunakan hari libur kita dengan bijak.
kita belajar sesuatu yang bermanfaat di hari libur kita ini. Menggunakan waktu sebaik-baiknya, sehingga hari libur kita ini kita lewati dengan berarti, dan kita isi dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Tidak sia-sia melewatkan hari libur ini. Yang ketiga, pembelajaran daring untuk semester genap tahun 2020-2021 akan dimulai pada tanggal 7 Januari 2021. Kepada seluruh Bapak Ibu Guru, kami mengundang dengan hormat untuk mengikuti rapat pertemuan semester genap pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 10 pagi. Nah, yang terakhir, teman-teman, Bapak Ibu Guru, anak-anak didik semuanya, bila di hari libur kalian akan berangkat bepergian keluar kota, mari kita tetap menjaga diri. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita saling menjaga. Biarlah hari libur Natal dan Tahun Baru ini membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Shalom bagi kita semua. Amin.